Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman sekalian, ya terutama kelas 11. Pada video kali ini Ustaz ingin menjelaskan hadis ke-34 yang berkaitan atau tema judulnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya teman-teman sekalian, terutama kelas 11. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, saya bacakan dulu hadisnya. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa maka rubahlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga maka rubahlah dengan hatinya, dan itu adalah sunnah. Teman-teman sekalian, hadis ini berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum, barang siapa yang melihat kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Kemungkaran adalah keburukan. Kemungkaran adalah sesuatu yang bersifat keji. Kemungkaran adalah sesuatu yang merusak. Nah, itu kemungkaran. Maka kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk merubah kemungkaran itu dengan tahapan-tahapan. Dan tahapan yang paling tinggi adalah dengan biyadih, dengan tangan. Ya, jika kita melihat kemungkaran maka kita harus merubahnya, maka kita harus melakukan tindakan dengan tangan. Tangan di sini bukan berarti secara fisik saja, tapi juga tangan bisa juga dengan kekuasaan. Nah, misalnya kekuasaan yang paling real, nyata di tengah-tengah kita adalah pemerintah. Dari mulai pemerintah desa, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Nah, jika ada satu kemungkaran di wilayah tersebut, maka orang yang paling mungkin menggunakan tangannya, menggunakan kekuasaannya adalah pemerintah. Maka dalam hal ini pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah kemungkaran. Karena dengan cukup melakukan atau menggunakan kekuasaan dengan cara apa? Dengan cara menerbitkan undang-undang, dengan cara melakukan satu kebijakan-kebijakan, maka kemungkaran itu bisa dapat diselesaikan. Nah, itu dengan tangan. Tapi bisa juga dengan tangan berarti dengan tindakan. Ya, dengan tangan berarti dengan tindakan nyata, dengan kebijakan, dengan tindakan. Nah, itu kemungkaran. Dengan tangan. Maka kita, ya, jika melihat satu kemungkaran, maka kita harus bisa merubahnya dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan kebijakan kita. Nah, yang kedua, jika tidak mampu, ya, maka dengan lisan. Ya, lisan ini berarti dengan ucapan. Ya, lisan itu berarti dengan bisa juga dengan update status, dengan kata-kata, entah itu lewat lisan, ya, lewat ucapan, lewat mulut, ataupun bisa juga lewat tulisan. Itu bisa aja. Ya, intinya adalah melakukan himbauan-himbauan. Dan yang terakhir adalah dengan hati. Ya, jika kita melihat kemungkaran, minimal hati kita mengingkarinya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ada kemungkaran. Anggaplah kemungkaran itu misalkan ada orang yang sedang berduaan pacaran di tengah umum. Ya, berduaan pacaran, kholwat antara laki-laki dan perempuan, itu kan suatu kemungkaran. Kalau kita melakukan tindakan, ya bisa aja kita mencegahnya, ya, dengan kebijakan kita, dengan tindakan kita memisahkan keduanya. Kalaupun tidak bisa, maka dengan lisan, dengan teguran, himbauan, kamu kok di sini ngapain, kan gitu ya. Nah, kalaupun tidak mampu, minimal hati kita mengingkari, itu orang pacaran kok kayak gitu. Nah, itu kan mengingkarinya dengan hati. Tapi di situ ada kalimat Rasulullah, wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Ya,
hati kita mengingkari itu sudah cukup, cuman itu termasuk kategori dalam lemahnya iman. Oke teman-teman kelas 12, itulah hadis 34. Pada intinya adalah kita harus bisa amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang. Sekarang dengan merebaknya virus corona atau COVID-19 ini, ya ini kan satu bentuk musibah atau bencana yang bisa menewaskan beberapa orang. Nah, di sana kita juga bisa memberikan satu pencegahan ya dengan lisan kita. Karena jika memang ada orang yang kemudian keluar rumah, kemudian masuk ke keramaian-keramaian, itu kan mempercepat penularan virus ini, dan itu bisa dikatakan kemungkaran. Makanya amar ma'rufnya kita menghimbau orang-orang untuk diam saja di rumah, ya melakukan physical distancing dan jaga jarak ya, dan melakukan work from home ya, atau diam di rumah saja. Nah, itu amar ma'rufnya. Berarti nahi mungkarnya, kalau misalkan ada orang yang kemudian dia keluar rumah melakukan keramaian, itu kan kemungkaran, bisa dikatakan sebagai kemungkaran. Nah, kita mencegah orang-orang itu untuk bisa keluar rumah. Nah, gimana caranya? Yaitu bisa dengan tangan, dengan kekuasaan oleh pemerintah. Karena rakyat biasa seperti kita hanya bisa menggunakan lisan, ya kita nggak bisa. Makanya isu lockdown itu adalah kekuasaan ya, pemerintah pusat yang menjadi kewenangannya. Nah, kepada teman-teman kelas 11 ya, kita mencegah kemungkaran supaya tidak merebaknya atau tidak meluasnya virus ini. Maka kita coba nih dengan cara lisan kita. Maka saya tugaskan kepada seluruh kelas 11 ya yang mendengarkan video ini untuk bisa membuat video yang menghimbau dan mencegah orang-orang untuk keluar rumah untuk menghindari virus corona ini. Nah, videonya nggak usah lama-lama, 1 menit sampai 2 menit saja. Isinya apa? Isinya untuk kata-kata, ya, isinya untuk mencegah orang berada di luar rumah dan menganjurkan untuk orang-orang di dalam rumah. Ya, contoh misalkan gini. Kepada teman-teman semuanya, saya Firman Muhammad Ramdan, siswa atau siswi SMP SMA plus Cendekia Cikeas atau Cendekia Cikeas Islamic Boarding School, menghimbau kepada seluruhnya untuk berada di rumah. Ya, karena bla bla bla, jelaskan seluruhnya. Nah, jadi kita punya hashtag di rumah aja atau belajar di rumah aja. Ya, di rumah, hashtagnya di rumah aja. Silakan buat video. Gak usah lama-lama, 1-2 menit saja. Hashtagnya di rumah aja. Keluarkan kata-katanya. Intinya adalah himbauan atau anjuran dan mencegah orang untuk berada di luar rumah, ya, di rumah aja. Dan setelah dibuatkan videonya, kemudian kumpulkan atau kirim ke WA Ustaz. Oke, terima kasih, itu aja tugasnya. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari penyakit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.